Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setianingsi dari kelas Perbankan Syariah A dengan NIM 90500123072. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah model ekonomi yang menentukan harga dalam suatu pasar. Beberapa penentu permintaan seorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyaknya faktor. Salah satu faktor tersebut yaitu harga barang itu sendiri. Beberapa penentu penawaran keinginan para penjual dalam menawarkan barang pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya biaya pro. Konsumsi intern, temporal, konvensional, dan dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu memutuskan mengalokasikan konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Model yang sering digunakan dalam menjelaskan konsumsi intertemporal adalah model Fisher. Konsumsi intertemporal dalam Islam, prinsip-prinsip utama konsumsi dalam Islam yaitu yang pertama, tawazun atau keseimbangan, yang kedua, zuhud atau kesederhanaan, yang ketiga adalah maslahah atau kepentingan bersama, dan yang keempat adalah tabungan dan investasi dalam Islam. Yang dimaksud dengan konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan atau secara materialistis ditulis dengan Y sama dengan C ditambah S ditambah I ditambah F, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S dengan saving, I dengan investasi, dan F adalah zakat. Dengan berbagai unsur, yang pertama adalah halal dan thayyib, yang kedua adalah falah atau sejahtera dunia akhirat, yang ketiga adalah maslahah. Ketika menawarkan barang, harus ada nilai falahnya di dalamnya, harus jujur dalam berdagang. Adapun ayat yang menjelaskan tentang itu, Quran Surah An-Nisa ayat 24, yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an taqulu tijaratan antaraddim minkum wala taqtuluna anfusakum innallaha kana bikur rahimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pengaruh pajak dalam penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa pada saat terjadi transaksi penjualan dari penjualan yang kepada pembeli. Pengaruh pajak terhadap konsumen pajak, penjualan berdampak langsung pada harga barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Ketika pajak dikenakan, harga barang atau jasa akan meningkat. Pengaruh terhadap produsen, penetapan pajak penjualan juga mempengaruhi produsen. Pengaruh terhadap pemerintah dari sudut pandang pemerintah, pajak penjualan adalah sumber pendapatan yang paling penting untuk membiayai berbagai program publik. Efek distro ekonomi dalam suatu efek negatif dari pajak penjualan adalah distro terhadap pasar, seperti PPN dan PPH. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.